Salam kerahiman. Hari ini juga Suster Faustina mau sharing tentang adorasi. Dilihat di dalam buku diary Suster Faustina nomor 1062. Aku melakukan 1 jam adorasi untuk mensyukuri rahmat yang telah diberikan dan juga mensyukuri penyakitku. Jadi di dalam adorasi dia bersyukur atas rahmat-rahmat yang dia peroleh, termasuk juga rahmat penyakit. Karena penyakit itu juga suatu rahmat. Dipertegas oleh Suster Faustina di sana bahwa penyakit itu adalah suatu rahmat yang besar. Baru berapa hari yang lalu ya, saya bawa renungan tentang jam kerahiman. Memang kalau menyimpulkan bahwa penyakit itu rahmat kayaknya susah diterima ya, karena otak kita terbiasa dengan rahmat itu adalah naik gaji, dapat anak atau cucu, atau pangkatnya naik, atau ya mendapat sesuatu yang sukacita. Itu rahmat. Sedangkan penyakit bukan rahmat, pengertian kita kebanyakan orang ya. Tapi dengan merenungkan, dengan semakin mendalami devosi kerahiman, saya mengambil satu kesimpulan. Yang namanya rahmat adalah bukan sukacita, bukan dukacita, bukan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, tapi yang namanya rahmat adalah kalau melalui kejadian tersebut, melalui situasi tersebut, kita jadi dekat dengan Tuhan. Termasuk juga kalau orang yang sakit. Kalau dia sakit dan dia menjadi dekat dengan Tuhan, itu adalah suatu rahmat. Dikatakan oleh Suster Faustina, sudah 4 bulan aku sakit. Tapi aku tidak merasa telah menyia-nyiakan waktu 1 detik pun. Kita ya sering kalau sakit, tadinya punya rencana, hari ini mau lakukan A, B, C, D. Tapi begitu bangun pagi, kepala pusing, badan nggak enak, tulang-tulang ngilu, seperti mau flu, langsung jadwal rencana kegiatan itu stop semua. Di rumah aja, tidur aja, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi beda dengan Suster Faustina. Dia bilang walaupun dia 4 bulan sakit, tapi dia tidak pernah merasa 1 detik pun dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Segala sesuatu bagi Allah dan bagi jiwa-jiwa. Aku ingin setia kepadanya dimanapun juga. Jadi di dalam keadaan sakit, dia tetap bisa mempersembahkan waktunya untuk menyenangkan Tuhan. Dengan berdoa buat mereka yang juga sakit, buat mereka yang perlu didoakan. Saya ada satu teman, dia sakit cukup parah ya, sakit kanker yang sudah puluhan tahun. Dan sekarang saat ini saya mungkin bisa bilang dia dalam kondisi yang kritis ya, yang betul-betul tidak berdaya. Tapi yang luar biasa, dia tidak fokus kepada dirinya sendiri yang kesakitan, yang gak bisa apa-apa, tapi dia melihat orang lain juga sakit, dan ternyata katanya waktu dia pergi ke dokter, ke rumah sakit, begitu banyak orang yang menderita. Dan dia tergerak untuk berdoa buat mereka yang juga sakit. Luar biasa ya. Ini seperti Suster Faustina, walaupun dia bilang dia sakit selama 4 bulan sakit, tapi itu semua dia syukuri karena dia persembahkan segala sesuatunya untuk Allah dan untuk jiwa-jiwa. Dia mau menunjukkan cintanya dimanapun, termasuk dalam kondisi dia sakit di rumah sakit. Dalam adorasi ini, aku menyadari cinta dan kebaikan yang luar biasa. Di dalam adorasi, dia rasakan cinta dan kebaikan itu yang telah dilimpahkan Yesus atas diriku. Memang kembali lagi semuanya itu ke kita masing-masing.
Kita mau membuka diri nggak? Kalau kita yang menutup diri cuma bilang, aduh Tuhan saya sakit, kenapa Tuhan saya sakit? Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya sudah makan obat ini, saya sudah operasi, tapi kok masih sakit? Dia hanya fokus pada penyakitnya. Sedangkan Suster Faustina bukan fokus pada penyakitnya, tapi yang dia fokus adalah dalam sakitnya itu dia tetap bisa merasakan cinta dan kebaikan Tuhan. Aku juga menyadari perlindungan yang telah Ia berikan kepadaku terhadap segala yang jahat. Suster Faustina nggak cerita tepatnya apa masalahnya ya, tapi di sini dia mau sharing bahwa dalam keadaan sakit pun dia tetap bisa merasakan bahwa Tuhan melindungi dia dari segala yang jahat. Aku sungguh bersyukur kepadamu, ya Yesus, sebab di tengah kesepianku Engkau telah mengunjungi aku. Jadi buat Suster Faustina, di dalam adorasi itu, dia tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan mengunjungi dia. Walaupun di tengah kesendirian dia, di tengah kesepian dia. Memang orang-orang yang ada di rumah sakit ya, apalagi di kamar sendirian atau mungkin harus diisolasi, pasti dia merasa sendiri, merasa kesepian. Tapi karena selalu fokusnya adalah pada Yesus, maka dia tetap mengimani Yesus hadir mengunjungi dia di tengah kesepiannya dia. Aku juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengilhami para superiorku untuk mengirim aku ke tempat perawatan ini. Jadi dia bersyukur ya, karena ternyata para superiornya mengirim dia ke sana. Kalau baca di buku diary-nya yang nomor lain, dia bilang saya ada di penjara karena dia tidak bisa bergerak bebas pada saat dia di rumah sakit. Tapi pada saat ini dia tetap bisa bersyukur. Dia nggak komplain kenapa dimasukin ke rumah sakit, tapi dia bisa bersyukur atas inisiatif para superiornya ya. Dan dia berdoa, ya Yesus, berilah mereka kuasa berkat-Mu yang luar biasa. Dan balaslah semua pengeluaran yang telah mereka tanggung karena aku. Jadi tetap di tengah penderitaannya, dia tetap berdoa buat orang lain. Kita nggak lihat kan, Suster Faustina berdoa, Tuhan saya mau sembuh. Nggak ada. Dia jalani penderitaan demi penderitaan itu dan selalu tetap fokusnya untuk orang lain. Kesimpulan. Hari ini kesimpulannya ada banyak, ada 9. 1. Adorasi 1 jam. Memang ada yang adorasi 1 jam, ada yang 30 menit, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang 1 menit bahkan ya. Tapi di sini dikasih contoh oleh Suster Faustina adorasi 1 jam. Dan karena dalam adorasi yang cukup panjang, maka banyak yang dia alami. 2. Dia bisa bersyukur atas semua rahmat yang dia terima, tapi juga sekaligus bersyukur atas penyakit-penyakit yang harus dia tanggung. Bersyukur kuncinya ya. 3. Melalui permenungan, melalui adorasi, dia sampai pada kesimpulan juga bahwa penyakit itu adalah suatu rahmat yang besar. 4. Walaupun dia sakit, dia tidak buang-buang waktu. Dia tetap memakai waktu yang ada dan dia katakan tidak sedetik pun dia sia-siakan. 5. Tetap dia mohon supaya dia bisa tetap setia dimanapun. Itu harus diungkapkan ya, harus diminta. 6. Melalui adorasi dia menjadi sadar akan cinta dan kebaikan Tuhan. Pasti kita juga alami. Cuma poinnya adalah kita lakukan adorasi enggak? Lakukan adorasi dengan waktu yang cukup enggak? Di mana Tuhan dikasih kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau kita doanya monolog dari saya aja, Tuhan saya terima kasih, Tuhan saya mohon, Tuhan ini masalah saya. Sudah itu, sudah ya Tuhan, saya pergi. Kita nggak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bicara.
Kalau di sini Suster Faustina adorasi 1 jam dan dia bisa mendapat banyak ya. 7. Dia juga sekaligus sadar akan perlindungan Tuhan dari si jahat. Kalau tidak ada perlindungan Tuhan, pasti Suster Faustina juga mengalami hal-hal yang lain ya. 8. Ternyata pada saat kesepian, Tuhan itu hadir. Tuhan itu datang menemani mereka yang kesepian. Dan 9, tetap dalam adorasi atau dimanapun, fokus kita adalah tetap mohon kebaikan, berdoa untuk orang lain. Bersyukur, berterima kasih, minta rahmat dari Tuhan untuk diberikan kepada, contohnya kalau di sini, para superior yang mengirim dia ke rumah sakit. Ini boleh menjadi satu evaluasi kita, permenungan kita bahwa di dalam adorasi kita akan banyak dapat rahmat. Silahkan dilakukan, karena sekarang kan gereja sudah mulai offline, sudah mulai bisa ke kegiatan normal seperti sebelum pandemi. Terima kasih. Salam kerahiman.